kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Wah. Berjumpa lagi dalam Ruang Renungan Silimo Katolik bersama saya, Pastor Zakaria Ginting, OFM Kapusin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berdoa bersama dan mendengarkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini menyapa kita untuk merenungkan tentang ganjaran dan hukuman. Setiap orang yang berbuat kebaikan dan melakukan perintah Allah akan mendapat ganjarannya. Demikian juga sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa menyampaikan permohonan-permohonan kita dalam ibadah ini. Juga pada kesempatan ini kita mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Bapa, karena Engkau memberikan cinta kasih kepada kami, menanamkan itu sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bukalah pintu hati kami, sehingga kami dapat menanamkannya di hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya membuat judul permenungan ini ganjaran dan hukuman. Ketika Yesus sudah dekat ke kota Yerusalem,
orang banyak menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Benar bahwa Yesus datang sebagai raja, tapi banyak orang berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja sama seperti raja-raja yang ada di dunia ini, di mana dia nanti akan duduk di tahta dan mengusir penjajahan dari bangsa itu. Dari sebab itu, ada yang suka kepadanya, ada juga yang membenci dia. Mengetahui pemikiran mereka, maka Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang bangsawan yang akan dinobatkan di negeri yang jauh. Sebelum pergi, bangsawan itu memberikan tanggung jawab kepada para hambanya, 1 mina 1 orang, dan berharap ketika bangsawan itu nanti kembali sebagai raja, maka para hambanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka terima. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, Yesus dalam Injil hari ini mau mengatakan bahwa dia juga sama dengan bangsawan itu. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memberikan contoh dan teladan kepada para pengikutnya. Dia mengajarkan cinta kasih kepada setiap kita yang menyatakan diri sebagai Kristen. Itulah mina yang dititipkan Yesus kepada kita. Dan pada masanya, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai raja atas segala raja, maka dia akan menuntut dari setiap kita apa yang telah dititipkannya. Jika kita mengamalkan dan mengembangkan cinta kasih itu, maka dia akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada kita dan mengakui dia sebagai raja. Dan sebaliknya, ketika mereka yang tidak melakukan dan menyembunyikan mina itu, mereka akan dihukum dan dapat juga dikatakan bahwa mereka tidak mengakui dia sebagai raja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau agar kita tetap mengembangkan cinta kasih yang sudah dititipkannya kepada kita masing-masing. Dia tidak mau kita menjadi orang picik yang hanya menghitung keuntungan orang lain. Orang yang berkembang ialah mereka yang tidak menghitung-hitung kebaikannya kepada orang lain. Maka orang demikian akan selalu memperoleh rahmat dari Allah dan tidak akan pernah kekurangan. Sebaliknya, orang yang selalu iri, dengki, tamak, dan picik akan dihantui oleh pemikirannya sendiri, sehingga mustahil dia dapat berkembang. Itulah sebabnya, apa yang ada pada mereka akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada mereka yang mau berkembang. Pace bene, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami. Kami mohon ya Bapa, semoga sabda yang Kau sampaikan itu sungguh-sungguh menjadi terang di dalam kegelapan hati kami dan menjadi tongkat di jalan yang licin. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena Engkau senantiasa memenuhi hati kami dengan cinta kasih-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, mengembangkan mina ataupun talenta-talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga pada masanya kami dapat mengembalikan talenta itu kepadamu dan memperoleh ganjaran daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon berkat-Mu untuk segala permohonan-permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkannya dan memberkati apa yang sungguh kami butuhkan. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita pada hari ini, memberkati pekerjaan kita, memberkati semua usaha kita, memberkati semua intensi-intensi kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan memberkati saudara-saudari semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, kamu diutus. Vale, kita tiku sabia ike.